Oki Kidong pernah bilang kepada saya, di Pakistan tidak perlu repot-repot membeli suku cadang baru. Kalau kekurangan rumah diferensial, cukup ke pasar barang bekas untuk mencari yang sudah rusak dan dijual murah. Seperti rumah diferensial bekas di depan kita ini, sudah patah jadi dua bagian. Tapi ditemukan di pasar loak dengan harga miring. Kadang, bagian pengganti pun bisa sekalian ditemukan di tempat yang sama. Makanya banyak yang bilang di sini, bengkel bukan tempat cari untung, tapi tempat cari ide. Bayangkan saja, beli besi tua dengan harga miring, dijual lagi 8.000 rupiah. Cukup buat beli iPhone 17. Sementara di negeri sebelah, uang segitu baru cukup buat bayar parkir di proyek pangkat. Tapi hari ini, kita nggak bahas untung rugi. Melainkan bagaimana rumah diferensial rusak ini bisa mengalami transformasi luar biasa. Bagi Mas Riono, ini bukan masalah besar. Ia langsung mengambil pisau puput dan mulai memproses dengan terampil. Tak lama, bagian bata itu digiring halus hingga mulus seperti baru lagi. Dengan keahlian dan keterampilan tingkat 8, semua langkah dilakukan tanpa ragu sedikit pun. Kalau pejabat punya ketegasan seperti Mas Riono, mungkin negara ini sudah jadi bengkel surga. Bukan ladang proyek kecil. Lo diketahui, diferensial adalah komponen vital dalam sistem transmisi mobil. Fungsinya sangat penting, mengatur perbedaan kecepatan antara roda kiri dan kanan saat mobil berbelok atau melewati jalan tidak rata. Ia ibarat penengah bijak yang membagi tenaga secara otomatis lewat mekanisme roda gigi depannya, memastikan kendaraan tetap stabil di segala medan. Sedangkan rumah diferensial yang sedang diperbaiki ini adalah pelindung utama komponen tersebut, menahan debu, lumpur, serta mencegah gesekan antar roda gigi. Setelah beberapa waktu pengerjaan, Mas Riono melakukan pewarnaan pada benda yang telah diproses menggunakan spidol tinta pemilu, lalu melakukan pembuatan kulit bagian dalamnya dengan sangat presisi. Spidol tinta pemilu itu katanya anti luntur, tapi anehnya di negeri kita justru bisa hilang sebelum hasil penghitungan selesai. Setelah ulir selesai dibuat, ia menyiapkan sebatang pipa baja di mesin bubut dan melakukan penyikisan. Percikan api bertebaran, dan materialnya benar-benar kuat, baja berkualitas tinggi. Coba kalau menurut pejabat juga dibubut sampai rata, mungkin nggak ada yang gampang meledak waktu dikedik. Biasanya, rumah diferensial dibuat dari besi tuang abu-abu, material yang umum dipakai untuk mobil harian karena murah dan mudah diproduksi massal. Namun, di era modern, terutama pada mobil listrik, bahan itu mulai digantikan aluminium alloy yang lebih ringan dan memiliki daya hantar panas tinggi. Setelah tahap pembubutan dan pembuatan ulir kedua selesai, Mas Riono mulai menyambung dua bagian yang sudah diproses, lalu melakukan pengelasan menggunakan kawat tas berkekuatan tinggi. Setelah itu, ia kembali memproses bagian luar untuk meratakan permukaan dan menghapus sisa oksidasi. Lalu ia kembali melakukan pewarnaan menggunakan spidol tinta pemilu, lalu melakukan proses pembuatan kulit ketiga. Setelah kulit ketiga selesai dibuat, Mas Riono kemudian memasang bagian gigi diferensial ke mesin bubut lagi untuk memperlebar lubang tengahnya menggunakan mata pahat. Sebagai catatan, rumah diferensial biasanya menahan torsi hingga 2.400 sampai 2.800 Nm. Tapi, setelah diperbaiki oleh Mas Riono, kekuatannya justru melebihi standar pabrik. Tidak jauh semua pejabat yang kena torsi sedikit langsung nyalahin takir. Dengan penuh keyakinan, Mas Riono menyelesaikan semua tahapan. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa bagian ini tidak dilakukan pengelasan? Jika kalian ingin tahu, silakan tanyakan ke Rocky Girl. Akhirnya, setelah melalui operasi yang panjang dari Mas Riono, rumah diferensial yang tadinya rusak parah tampak seperti baru keluar dari pabrik. Tidaknya, kalau ini diperbaiki dengan ilmu, bukan dengan janji kampanye.